hasil rekapitulasi suara hingga sore hari ini? Ya, Aviani, hingga sampai saat ini sudah mencapai 68,49% atau hasil dari 8.919 TPS, dan itu pun dari 13.023 TPS yang terdaftar. Dan urutan pertama pun masih kepada Ahok, yaitu sekitar 43,64%, sedangkan posisi 2 jatuh kepada Anies Sandi dengan perolehan 39,55%, dan posisi ketiga yaitu Agus Silvi dengan perolehan 16,81%. Jumlah pemilih pun masih banyak dari perempuan, yaitu sekitar 2.430.000 suara, sedangkan suara sah mencapai 3.747.000 suara, dan yang tidak sah yaitu mencapai angka 47.829. Sedangkan pengguna hak disabilitas mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 140,7% atau sekitar 10.197 suara. Dan untuk mengetahui lebih lengkap lagi, saat ini saya pun sudah bersama dengan Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar. Ibu Dahlia, bisa dijelaskan sebenarnya target rekapitulasi suara ini selesai kapan, Ibu? Untuk rekap e-counting yang sedang kami lakukan dengan aplikasi sistem informasi penghitungan suara atau Situng, harusnya selesai malam ini. Jadi kami berharap, dari tadi saya lihat barusan 69,71% sudah terhitung semua, terinput semua. Kita tunggu saja, mudah-mudahan nanti malam sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk target rekapitulasi manual yang ada di tiap jenjang sekarang masih sedang berjalan di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 44 kecamatan sampai dengan tanggal 22 Februari. Untuk perekapan pada tingkat kabupaten kota sampai tanggal 24 Februari, dan insya Allah tanggal 25, 26 atau 27 antara hari itu kami akan merekap di tingkat provinsi, sehingga hampir dipastikan kita sudah mengetahui hasil total perolehan suara se-DKI Jakarta pada tanggal 25 Februari. Baik, Ibu, ini kan kemarin saat pencoblosan banyak sekali ditemukan masalah dari daftar pemilih tambahan yang membludak, bisa dibilang, kemudian IKTP. Sebenarnya apa, Bu, yang ditemukan oleh KPU? Adakah kesalahan sistem atau bagaimana, Bu? Ya, jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa pemilih yang menggunakan IKTP atau suket itu meningkat. Yang pertama adalah tentu karena mereka tidak terdaftar. Jadi sebenarnya yang kami analisa di lingkungan-lingkungan di mana ada apartemen, kemudian di lingkungan-lingkungan yang terjadi relokasi, memang ada kemudian pemilih yang ternyata banyak tidak terdaftar. Jadi pada saat kami melakukan pemutahiran data pemilih, kami sangat-sangat sulit mengakses pemilih di apartemen. Walaupun kami kemudian membuat posko-posko pendaftaran, yang mendaftar pun hanya terbatas. Jadi kami cukup terkejut, Mbak, pada saat hari H muncul pemilih-pemilih di lingkungan apartemen di DKI Jakarta, yang kemudian kami simpulkan bahwa banyak sekali faktornya. Bisa jadi pada saat pemutahiran data pemilih mereka tidak terdata, kemudian pada saat kami umumkan dan kami membuat posko, mereka juga tidak secara aktif mendaftarkan diri di apartemen-apartemen itu. Yang kedua, ada juga pemilih yang baru menjadi warga Jakarta setelah DPT ditetapkan. Jadi kami menetapkan DPT 6 Desember. Nah, kalau misalnya pemilih itu tentu menjadi warga Jakarta setelah tanggal 6 Desember, tentu hampir dipastikan mereka tidak terdaftar dalam DPT. Karena itu harus menggunakan IKTP dan suket. Yang ketiga, kurang pemahaman apa yang dimaksud dengan suket, ya. Jadi ada beberapa pemilih yang ditolak pada saat mereka menunjukkan surat keterangan dari Dinas Dukcapil yang bukan standarnya gitu. Jadi kemudian kami jelaskan bahwa bukan surat keterangan telah merekam, tapi surat keterangan dari Dinas Dukcapil. Lalu ini kan ada banyak yang belum memilih, apakah nanti akan ada pencoblosan ulang seperti itu, Bu? Kami secara resmi tidak ada laporan tentang misalnya penyimpangan yang mengakibatkan itu harus dilakukan prosedur ulang, ya. Kami sekarang sedang rapat dengan Bawaslu, dan Bawaslu juga tidak, temuan-temuan itu ada, tetapi masih dalam
pencoblosan tambahan? Dalam konteks temuan dan sedang diklarifikasi. Jadi harus diklarifikasi dulu, Mbak. Kan kita mendapatkan informasinya itu dari pemilih. Kami harus memanggil petugas kami dulu untuk menjelaskan duduk persoalannya apa. Lalu berarti putaran kedua ini bagaimana, Bu? Nanti selanjutnya DPT, apakah terkait juga dengan DPT tambahan ini, Bu? Putaran kedua, kalau seandainya nanti ada putaran kedua yang akan baru kita ketahui antara tanggal 25 sampai 27 Februari, seandainya ada, maka daftar pemilih tetap untuk putaran kedua adalah DPT ditambah DPTB putaran 1. Ya, jadi seluruhnya akan kami tetapkan sebagai DPT. Jadi akan ada angka tambahan dalam DPT putaran kedua yang berasal dari pemilih yang kemarin menggunakan DPTB. Lalu bagaimana dengan warga DKI yang masih belum terdaftar, Bu? Apakah harus solusinya seperti apa nih, Bu? Mereka menjadi DPTB di putaran kedua. Itu harus lapor langsung atau bagaimana, Bu? DPT yang akan kami tetapkan adalah DPT putaran kedua. Pada saat hari H, kalau seandainya mereka tidak terdaftar, sama prosedurnya mereka menjadi daftar pemilih tambahan di putaran kedua. Terima kasih, Bu Dahlia. Ya, demikian Alfi yang dapat kami sampaikan dari Hotel Bidakara. Ya, baiklah Minanti Rosyanta, terima kasih atas laporan Anda dari Hotel Bidakara Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan Syaza Wisnastro dari Serang, Banten dan Syabrina Hasilah dari Yogyakarta. Kita ke Syaza terlebih dahulu. Syaza, sejauh mana pengumpulan data di KPU Banten sampai saat ini? Ya, ada proses pengumpulan data di KPU Provinsi Banten saat ini sedang memasuki tahap rapat pleno di tingkat kecamatan dan juga kabupaten kota, di mana rapat pleno ini adalah menetapkan dari hasil rekapitulasi di setiap TPS yang ada di kabupaten, kota dan juga kecamatan di Provinsi Banten. Nanti apabila hasil dari rapat pleno ini sudah ada, kemudian akan langsung dikirimkan seluruh surat-suara ke KPU Provinsi Banten untuk dilakukan rekapitulasi ulang. Hasil dari rapat pleno ini maksimal masuk ke KPU Provinsi Banten pada tanggal 25 Februari mendatang, karena pada tanggal 25 hingga 27 Februari KPU Provinsi Banten akan melakukan rekapitulasi ulang dan rapat pleno terakhir untuk menetapkan atau menentukan siapa pasangan yang akan memimpin menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Banten pada periode 2017 hingga 2022. Sementara itu, untuk hasil sementara dari form C1 yang dipindai di tingkat kabupaten kota, form C1 merupakan sertifikat hasil perhitungan di setiap TPS sudah dapat diakses di laman resmi website KPU, yaitu pilkada2017.kpu.go.id, dan hasil sementara di Provinsi Banten ini hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat sudah ada 35% suara yang masuk dari 16.540 TPS yang tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Untuk sementara perolehan Wahidin Halim dan Andika Hazirumi yang merupakan pasangan pertama mendapatkan persentase suara 50,27%, sedangkan pasangan nomor 2 Rano Karno dan Empai Mulya Syarif mendapatkan persentase suara 49,73%. Namun yang perlu dicatat bahwa hasil dari pindaian form C1 ini masih terus fluktuatif karena mengingat baru 35% suara yang masuk. Sedangkan untuk hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh 4 lembaga survei yang telah diverifikasi oleh KPU Provinsi Banten sudah dirilis sejak kemarin sore dan juga malam kemarin. Dari hasil 4 lembaga survei ini, pasangan nomor 1 unggul tipis dengan rentang persentase 0,6 hingga 1%. Seluruh 4 lembaga survei ini mengambil ratusan sampel dari seluruh TPS yang ada yang tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan hingga saat ini juga kami dan seluruh warga Banten masih terus menunggu hasil perhitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, yang kemudian nanti akan menetapkan secara resmi siapa pasangan yang akan memimpin Provinsi Banten 5 tahun ke depan, dan rencananya akan diumumkan 7 hari setelah perhitungan suara selesai dilakukan oleh KPU Provinsi Banten jika tidak ada sengketa. Ade. Baik, Syaza, dari Syaza kita ke Sabrina di Yogyakarta. Sabrina, bagaimanakah hasil rekapitulasi suara pada pemilihan wali kota Yogyakarta? Ya,
Ya Widya, berdasarkan hasil perhitungan suara yang kami peroleh dari website Komisi Pemilihan Umum atau kpu.go.id, ini menyatakan hasil perolehan sementara pemilihan wali kota di Yogyakarta atau berdasarkan perhitungan data model C1 atau hasil perhitungan suara di tingkat PPS hingga pukul 9.40 waktu Indonesia Barat tadi, ini diungguli oleh pasangan calon nomor urut 1, yakni Imam Priyono dan Ahmad Fadli dengan 50,01% suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Haryadi Syuti dan Heru Purwadi memperoleh 49,99% suara. Namun ini baru perolehan sementara dari 83% suara yang masuk, yakni dari 661 TPS dari 794 TPS yang ada di Yogyakarta atau sekitar 7 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Yogyakarta. Kedua calon wali kota merupakan petahana. Haryadi Syuti merupakan wali kota Yogyakarta, sementara Imam Priyono merupakan wakil wali kota Yogyakarta. Di kota Yogyakarta sendiri terdapat 298.989 daftar pemilih tetap yang tersebar di 794 TPS di 14 kecamatan di Yogyakarta. Rencananya KPU Yogyakarta sendiri akan melakukan proses rekapitulasi suara dari 22 hingga 24 Februari 2017 mendatang. Dan berikut adalah pernyataan dari Wawan Budianto selaku Ketua KPUD Kota Yogyakarta. Hari ini ada 7 kecamatan di Kota Yogyakarta yang mulai proses rekapitulasi. Ada Kondomanan, ada Jetris, ada Ngampilan, ada Tegarejo, dan beberapa kecamatan yang lain, 7 kecamatan. Kita berharap proses rekap hari ini bisa berjalan dengan lancar. Widya. Ya baik, terima kasih Sabrina Hasila melaporkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya ada rekan Syahza Wisnastro dari Banten. Lembaga survei menunjukkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Pasangan Ahok Jarot yang mendapat suara paling besar dan pasangan Anies Sandi di urutan kedua akan melaju ke putaran 2. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan keunggulan pasangan Basuki Cahayapurnama Jarot Saiful Hidayat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, pasangan Ahok Jarot tidak otomatis menang dan harus menjalani putaran kedua bersama pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang mendapat suara terbesar kedua. Sementara itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni harus menghentikan langkahnya karena mendapat suara paling kecil. Hasil hitung cepat lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan keunggulan pasangan Ahok Jarot dengan raihan suara mencapai 43,2%. Disusul kemudian pasangan Anies Sandi dengan raihan suara 39,9% dan pasangan Agus Silvi sebesar 16,9%. Hasil hitung cepat lembaga survei Cyrus Network juga menunjukkan keunggulan pasangan Ahok Jarot dengan raihan suara mencapai 43,9%. Menyusul di urutan kedua, pasangan Anies Sandi dengan raihan suara 39,2%, kemudian pasangan Agus Silvi sebesar 17%. Keunggulan pasangan Ahok Jarot juga terlihat dalam hasil hitung cepat Polmark Indonesia dengan raihan suara mencapai 41,2%. Raihan suara terbesar kedua diraih pasangan Anies Sandi sebesar 39,7%. Kemudian pasangan Agus Silvi sebesar 19,1%. Hasil hitung cepat lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting juga menunjukkan keunggulan pasangan Ahok Jarot sebesar 43,1%. Raihan suara terbesar kedua diraih pasangan Anies Sandi mencapai 40,2% dan pasangan Agus Silvi sebesar 16,7%. Hasil yang hampir sama juga menunjukkan hitung cepat Litbang Kompas dengan keunggulan pasangan Ahok Jarot sebesar 42,87%. Menyusul di urutan kedua, pasangan Anies Sandi dengan raihan suara mencapai 39,76% dan pasangan Agus Silvi sebesar 17,37%. Hasil hitung cepat atau quick count ini bukanlah hasil nyata penghitungan perolehan suara Pilkada DKI Jakarta. Untuk kepastian hasil, harus menunggu rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD DKI. Sementara itu, KPUD DKI akan melaksanakan proses rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta dari tanggal 16 hingga 27 Februari 2017.
Tim Liputan, Metro TV. Sementara lagi masuk sampai semuanya gitu masuk gitu kan. Karena pada dasarnya setiap partai juga punya hak politiknya untuk mendukung paslon di pilkada manapun. Seperti itu kan di pilkada gubernur lah. Lebih spesifik yang sekarang ya. Nah, selain kita fokus di situ juga melakukan pendekatan kepada paslon nomor 1 dan juga pendukung-pendukungnya, kita mau fokus untuk pemilih-pemilih kita yang tidak sempat memberikan suara, yang gagal memberikan suara, seperti ada pemilih yang sudah datang ke sana dibilang karena tidak bawa KK lalu tidak bisa memilih, gitu kan? Padahal biasanya bisa memilih. Nah, itu saja jumlahnya sudah banyak sekali, berapa persen. Itu juga kami fokus dan berusaha keras supaya mereka di tanggal 19 April ini suaranya juga tetap masuk, seperti itu. Oke, nah kita sekarang berpikir ke depan untuk pilkada, untuk putaran kedua, begitu. Nah, kita ingat kemarin ini cukup panas perjalanannya menuju ke 15 Februari, begitu sekarang cuma tinggal 2 pasangan. Kita juga masih banyak yang baru sembuh gitu ya dari Pilpres 2014, begitu. Sekarang bisa dikatakan lagi-lagi dari Gerindra dan ini juga dari PDIP dan ada dari Nasdem dan lain-lain. Ini seperti rasa-rasanya masih berbau Pilpres begitu. Bagaimana bisa menciptakan dari tim-tim ini untuk supaya jauh lebih damai, jauh lebih menyejukkan begitu, meskipun ada persaingan ketat yang akan terjadi. Mas Arief, silakan. Saya pikir kekhawatiran itu udah tidak bisa. Saya pikir udah tidak perlu terlalu khawatir bahwa masih ada. Kenapa nggak perlu khawatir? Pertama, saya lihat betapa hubungan baiknya antara Pak Prabowo dengan Pak Presiden Jokowi. Hubungan mereka, kalau nggak salah, Pak Jokowi ke Hambalang, yang ada foto bersama mereka naik kuda, lalu habis itu ketemu lagi minum teh bersama. Itu menunjukkan ada kedewasaan sebagai negarawan, sebagai patriot bangsa yang benar-benar kepentingannya untuk kebaikan bangsa gitu. Jadi saya rasa tidak akan larut sampai seperti itu. Lalu bisa lihat juga dari karakteristik paslon yang sekarang ada juga adalah pribadi-pribadi yang juga matang ya, baik dari paslon nomor 2 maupun 3 gitu, untuk tidak larut terlalu dalam kondisi yang terlalu jauh gitu. Sehingga saya cukup confident bahwa proses ke depan ini akan 2 bulan ke depan ini akan lebih tenang, akan lebih dewasa, ada ruang untuk berdiskusi, ada ruang untuk berkontestasi gagasan, dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memilih secara rasional terhadap isu-isu yang mungkin kemarin agak tenggelam karena adanya isu besar lainnya gitu. Nah, isu besar lain itu mendominasi kontestasi gagasan yang ada. Nah, namun mungkin ketika isu itu mulai bukan hilang tapi mulai mereda, maka muncul kesempatan kepada isu-isu baru yang sifatnya lokal terhadap Jakarta. Kan ada macam-macam ya. Nah, itu yang akan bisa dibahas. Harapan jadi saya lebih perang gagasan, perang ide begitu nantinya. Lebih adu gagasan lah nantinya kalau kita lihat di putaran kedua ini. Kan jelas masing-masing pasangan calon kan sudah punya program yang sudah dipublikasikan, diakses oleh publik sekarang dengan mudah. Sekarang kan harus dikontestasi nih gagasan ini, kalau menurut saya gitu. Mbak Latifah juga setuju, ini lebih nantinya akan lebih adu gagasan, adu ide gitu? Tentu saja dari awal semuanya adu gagasan ya, adu kinerja, apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Tetapi untuk pilkada ini supaya damai, tidak hanya perlu paslon yang kerja keras, tetapi kita harus bekerja sama dengan KPU. Karena KPU sendiri sudah bekerja keras supaya kampanye damai gitu kan, sampai ada deklarasinya segala beberapa bulan lalu. Lalu juga bekerja sama dengan Bawaslu supaya pemilu juga damai seperti itu, ketika ada pelanggaran laporan-laporan kita itu ditindaki dengan lebih cepat seperti itu. Nah, warga Jakarta sendiri mereka juga sangat aktif dalam hal ini. Ketika melihat ada rusuh-rusuh sedikit, konflik sedikit, langsung lapor. Lalu ada warga yang lain bilang, tolonglah jangan ribut, kita damai gitu kan, karena ini pilkada ada, tetapi jangan sampai kita sebagai tetangga lalu rusuh seperti itu kan. Jadi banyak sekali layer yang bisa menjadi penjaga perdamaian di DKI Jakarta ini. Nah, Mas Malief, kalau misalnya kita lihat tadi katanya suaranya ini sangat penting gitu, sangat berpengaruh. Apa yang pujangga-pujangga ini harus lakukan untuk mendapatkan hati dari dukungan dari nomor urut 1? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa PKB di DKI ini memang cukup spesifik. Karena ini PKB ini, DKI ini kan adalah punya
basis massa, muslimnya ini muslim yang memang banyak etnis Betawi. Kita banyak kiai-kiai kampung yang mereka itu menjadi panutan juga oleh jamaah dan oleh para santrinya. Nah ini saya kasih bocoran nih, sehingga silakanlah bahwa tapi kami juga punya tanggung jawab bahwa pilkada putaran kedua ini kami akan menjaga, kami akan berusaha bahwa menjadi lebih kondusif, menjadi bahwa demokrasi ini menjadi suatu hiburan, bisa dinikmati, yang selama ini kayaknya ada ketegangan, nyatanya kan tidak. Nah ini akan kami jaga, kami terpanggil, karena kami tahu persis bagaimana kondisi di Jakarta yang beberapa titik itu yang kadang-kadang rawan, tapi begitu ulama kami, kiai-kiai kami turun itu clear. Nah, inilah yang sebenarnya bisa menjadi peluang untuk dua pasangan calon ini, bagaimana sehingga bisa kami memindahkan suaranya. Tapi walaupun tetap bahwa mekanisme kami di partai tentunya kan tetap ada mungkin kita pembicaraan, mungkin kita nanti seperti apa ya, tentunya kita tunggulah. Tapi kalau pasif ya jangan salahkan kalau tiba-tiba kami lihat ke sana bisa ketinggalan juga. Jadi warga asli DKI Jakarta itu orang Betawi, kemudian juga warga Muslim NU-nya ini mesti harus menjadi target begitu ya dari masing-masing pasangan calon. PR-nya tuh untuk pasangan nomor 2 dan 3. Bapak-bapak, Ibu terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita masih harus berlanjut dengan live event yang sudah hadir bersama